Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, sengsara membawa nikmat. Setiap orang pasti menginginkan yang namanya nikmat. Mereka tidak mau yang namanya penderitaan, tekanan, himpitan, karena mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu semuanya serba nikmat. Tapi hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Yusuf. Mari kita buka di dalam Kejadian 37 ayat 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Ini adalah satu visi, satu mimpi yang Tuhan kasih kepada Yusuf, di mana Yusuf menceritakan apa yang dia mimpi, apa yang dia alami semalaman. Dan setelah diceritakan kepada bapaknya, bahkan bapaknya menegurnya. Tapi bapaknya tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan bagi anaknya, yaitu Yusuf. Ternyata berjalan dengan waktu, apa yang dialami oleh Yusuf? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dibuli, dia dijual, bahkan dia dibawa ke Mesir. Dan setelah sampai di Mesir, dia menjadi seorang pembantu di sana. Dan setelah menjadi seorang pembantu di sana, dia digoda oleh istri Potifar dan dia difitnah dan dia dijebloskan di dalam penjara. Sering kita sebagai orang percaya, kita tidak mau yang namanya tekanan, kita tidak mau yang namanya penderitaan, kita tidak mau yang namanya kesesakan. Yang kita inginkan adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, yang memuaskan hati kita. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan Ayub dan kita lihat di dalam kehidupan Yusuf, ini adalah dua pribadi yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan memakai Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Karena Yusuf, dia belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dirinya. Mungkin ada keluhan, ada tekanan, ada himpitan yang dialami oleh Yusuf. Tapi Yusuf dia belajar untuk tegar. Dia belajar untuk taat. Dia belajar untuk setia walaupun keadaan situasi tidak memungkinkan apa yang diinginkan. Hari-hari ini kita belajar supaya apa yang kita alami, apa yang kita jalani, kita belajar untuk tetap setia. Kita belajar untuk taat kepada pemimpin kita. Kita belajar untuk taat di dalam peraturan yang telah disepakati. Kita belajar untuk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Yusuf dia melakukan hal tersebut. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Di dalam Kejadian 41 ayat 42 katakan, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dan dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainyalah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kain emas pada lehernya. Apa yang dialami oleh Yusuf? Walaupun dia dihina, dia difitnah, dia dicaci maki, tapi dia belajar untuk taat. Dia belajar untuk tidak membalas. Dia belajar untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Dan dia tahu bahwa orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang tetap fokus kepada janji Tuhan,
dia akan menikmati hasilnya. Itu yang dialami oleh Yusuf pada saat Firaun dia bermimpi dan seisi Mesir saat itu tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi itu. Hanya Yusuf yang dapat mengartikan mimpi itu. Dan akhirnya Yusuf dia dipercayakan oleh Firaun untuk menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita diingatkan untuk lebih sungguh-sungguh, kita lebih serius lagi, kita tetap fokus kepada janji Tuhan. Apapun yang ada di sekitar kita yang membuat kita mau berbalik kepada Tuhan, yang membuat kita meninggalkan pelayanan, yang mau menggantikan sesuatu bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita diajarkan supaya fokus kepada janji Tuhan. Karena setiap penderitaan, tekanan yang kita alami hari-hari ini, di saat kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membawakan sesuatu yang nikmat, yang enak bagi kita. Bahkan bukan hanya bagi kita, bagi anak cucu kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Tapi Tuhan selalu memberkati, melipat gandakan apa yang kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.